Ini juga Ibu. Makasih ya Alfi udah datang hari ini. Ya. Makasih juga udah nyempetin waktunya buat dateng nemuin Ibu. Ibu ganggu gak waktu kamu hari ini? Sudah ada kerjaan Ibu. Ya syukur deh kalau gitu Mak. Ibu mau ngobrol sebentar seputar ya tentang kamu. Ngobrol santai aja. Anggap Ibu sebagai teman kamu aja. Ngomong-ngomong, gimana perasaan kamu hari ini? Senang. Lagi senang. Ada apa tuh? Ada berita gembira kah? Sampai kamu merasa hari ini senang? Ada. Apa boleh di-spill sedikit gak? Yang membuat kamu bahagia hari ini itu apa gitu? Dibeliin. Enggak apa-apa Ibu, apa aja? Iya, apa aja gak apa-apa asal disebutin di kamu kenapa bisa bahagia hari ini? Hari ini apa yang membuat kamu bahagia? Dibeliin lagi koleksi sepatu politik. Wow, iya sih pasti bahagia. Salah satu wishlistnya kamu tercapai kan? Iya. Sebelumnya perasaan kamu kan udah bahagia nih hari ini. Kalau karena ibu itu pengen lebih tahu tentang kamu di sekolah sama rencana masa depan kamu, ibu mau tanya-tanya, boleh? Boleh. Boleh. Kalau ibu boleh tahu, apa sih hal yang paling kamu sukai? Kegiatan apa yang paling kamu sukai di sekolah? Olahraga. Oh, kamu lebih senang olahraga? Oh, bagus. Oh, jadi kamu lebih senang beraktivitas gitu ya? Dibanding duduk aja gitu? Oke. Kalau selain olahraga, apa yang paling kamu sukai? Entah itu barang atau apapun, apa yang paling kamu sukai? Ada. Apa? Barang. Iya, barang boleh disebut apa? Sepatu. Oh, kamu lagi senang-senangnya koleksi sepatu. Oh, sepatu yang tadi sepatu olahraga ya, lebih tepatnya. Jadi jatuhnya ke berbau-bau olahraga gitu ya? Oke. Terus kalau ibu boleh tahu juga, kamu pernah gak ngerasa gak percaya diri atau kurang pede atau insecure dalam hal yang kamu sukai? Ya olahraga tadi, apa yang membuat kamu itu ngerasa kayak kok aku gak pede gitu? Ada gak? Enggak sih. Sejauh ini gak ada. Sejauh ini aman-aman aja. Oke. Terus kalau tokoh atau orang yang paling kamu kagumin, entah itu di bidang olahraga atau di luar olahraga, ada gak? Seseorang yang kamu idolain? Bebas ini, gak perlu tentang olahraga. Kamu ada gak sih seorang yang kamu kagumin, entah itu dari pencapaian dia atau entah dia tukang pinter, boleh teman sebaya boleh, atau kakak kelas boleh, atau artis juga boleh, apa siapapun ada yang lagi kamu senengin hari ini atau yang lagi kamu senengin akhir-akhir ini, siapa? Ada? K-popers. Oh, kamu lagi seneng K-pop. Siapa? Dari grup NCT. Oh, dari NCT. Ibu gue suka sih K-pop, sebenarnya sedikit-sedikit, cuman nggak terlalu suka banget, masih awal-awal gitu deh kayaknya. Kamu lagi senangnya olahraga, lagi senang koleksi sepatu olahraga, terus sekarang lagi senang K-pop karena itu apa masih berhubungan sama olahraga, gak kayak dance gitu? Kamu suka dance?
Enggak. Oh enggak, terus kamu kenapa bisa suka sama K-pop? Kenapa? Kenapa kok kamu bisa suka sama NCT gitu? Alasan kamu suka tuh kenapa gitu? Ada alasan gak kamu bisa suka? Kan biasanya kalau orang suka itu suka ada alasan, misalkan aku suka NCT itu karena mereka ganteng-ganteng, karena K-pop atau apa gitu yang membuat kamu suka sama NCT itu dibanding sama idol lain. Kenapa kamu suka NCT? Kenapa nggak suka BTS? Enggak tahu, suka aja. Suka aja. Kamu belum tahu jawabannya kenapa kamu suka NCT? Enggak. Yang paling kamu suka siapa? Bias kamu siapa? Jaemin. Oh, Jaemin. Kenapa suka Jaemin? Kenapa nggak Haechan? Gak tahu. Kok gak tahu? Suka semuanya, cuma lebih suka sama Jaemin. Oh, karena lebih suka aja sama Jaemin. Apa karena ganteng? Ya. Oh, dia menurut kamu dia lebih ganteng dibanding yang lain. Terus lebih lucu dibanding yang lain. Lebih pintar dari yang lain. Lebih menarik dari yang lain. Udah sempurna. Oh, Jaemin di mata kamu itu sempurna gitu ya? Oke. Jadi kamu karena fisik dong ya? Ngelihat dia karena fisiknya. Enggak juga. Apa tuh kelebihan dari Jaemin apa? Dari usahanya. Dia kira-kira dia punya usaha apa, effort apa yang membuat kamu suka sama Jaemin? Dari segi apa effort dia? Gak apa-apa di itu aja. Menurut kamu kok dia bisa usaha dia tuh dalam hal apa yang membuat kamu bisa senang sama Jaemin? Apa ya? Gak tahu. Gak tahu ya. Oh, mungkin kamu belum menyadari aja kamu sukanya sama apa. Jadi kamu tuh sukanya sama Jaemin. Dia tuh bukannya anak seorang guru ya, Jaemin teh. Iya. Ya kan, dia tuh asalnya sakit ya. Sakit kan ya. Kamu tahu gak sih tentang kehidupan Jaemin? Sedikit-sedikit tentang kehidupan, kan kamu biasanya Jaemin. Pasti biasanya kalau suka dikepoin gitu kan, Jaemin tuh masa kecilnya kayak gimana, apakah dia lagi sakit atau apa gitu, tahu gak? Enggak, soalnya baru ini suka. Oh, jadi belum lama, baru aja, baru nyemplung. Iya, oke. Sebelumnya kamu suka K-pop atau baru-baru banget baru suka langsung suka ke NCT gitu, atau misalkan emang udah dari dulu suka K-pop? Baru. Oh, baru juga. Soalnya apa? FYP di TikTok. Oh, karena IGP. Jadi kamu sering menghabiskan waktu di TikTok? Maksudnya sering nonton TikTok gitu kan? Iya. Nah, terus yang lewatnya sering NCT gitu. Kalau yang sering lewatnya BTS bisa jadi suka BTS ya? Kayaknya. Berarti kamu belum tahu apa yang kamu paling suka ya dong dari K-popers itu ya? Iya. Tapi kalau misalkan dari hal itu kamu belum tahu apa yang kamu sukai, kamu tahu nggak kalau dalam sekolah, di sekolah, mata pelajaran apa yang paling kamu sukai? Yang paling kamu senang belajar itu mata pelajaran apa? Olahraga. Oh, olahraga. Oh, tetap olahraga ya. Kalau selain olahraga nggak ada? Ada. Apa tuh? IPA. Oh, kamu lebih suka IPA. Kenapa kamu suka pelajaran IPA? Karena termasuk cita-cita juga. Kalau boleh tahu cita-cita kamu emang apa? Perawat. Kamu lebih suka IPA karena cita-cita kamu jadi perawat, atau suka dulu IPA terus kamu jadi cita-cita perawat?
Billy, kamu kalau kamu lebih suka mata pelajaran IPA tuh karena cita-cita kamu jadi perawat jadi suka pelajaran IPA, atau karena kamu suka pelajaran IPA jadi cita-citanya perawat? Karena cita-cita. Oh, karena cita-cita jadi suka IPA. Oh, waktu kan kamu sekarang kelas 3. Sekarang kelas 3 SMP. Waktu SD masih inget gak waktu kecil kamu cita-citanya apa? Apa perawat juga atau yang lain? Atau kamu sering berubah-ubah cita-citanya? Sering berubah-ubah. Sebelum jadi perawat kamu pengen jadi apa? Pengen jadi pilot. Oh, jadi pilot. Lalu kenapa kamu tiba-tiba berubah jadi pengen jadi perawat? Kenapa enggak? Maksudnya kenapa kok kamu tiba-tiba yang tadinya jadi pilot yang di udara tiba-tiba ke daratan yang jadi perawat gitu? Kenapa kan? Karena mikir aja kok pesawat takut jatuh. Oh, kamu bisa baca betul. Make sense. Ya betul ya. Ya kalau apalagi kalau misalkan punya fobia ketinggian. Kamu punya fobia ketinggian? Enggak. Oh, enggak. Berarti suka kalau ngeliat yang dari tinggi gitu ke bawah enggak takut gitu? Enggak ada rasa cemas, enggak ada. Oke. Jadi kamu tuh sukanya olahraga, pelajaran juga sukanya olahraga sama IPA, cita-citanya jadi perawat. Suka IPA karena cita-cita perawat. Oh, asalnya nggak suka IPA dong, waktu SD nggak suka IPA? Biasa aja dulu. Oh, biasa aja, karena sekarang pengen jadi perawat, jadi suka banget cerita tuh. Oke. Bagus, kamu udah tahu cita-cita kamu apa itu. Nah, karena kamu tuh cita-citanya jadi perawat, kamu pernah mikir nggak kenapa kamu pengen jadi perawat? Enggak, itu asal kepikiran aja gitu, pengen jadi perawat. Asal cap cip perawat atau apa yang membuat kamu pengen jadi perawat? Melihat orang. Oh, melihat orang. Apa di sekitar kamu ada misalkan bibi atau orang tua atau siapa saudara yang menjadi perawat ada? Ada. Oh, ada. Kamu ngelihat ke dia? Kamu ngelihat dia keren gitu? Atau gimana? Kenapa kamu bisa pengen jadi kayak dia? Kenapa? Pengen bantu orang. Oh, Masya Allah, niatnya sangat mengerti ya. Bagus. Berarti kesadaran kamu itu tinggi ya. Berarti rasa peduli kamu itu sangat tinggi ya, sangat besar. Berarti kalau ngelihat ada orang yang terluka, kamu jadi pengen buru-buru ngobatin gak? Terus, tapi kamu kan di sekolah ini ada ekskul PNR, kamu ikutan PNR kan? Enggak. Kenapa? Kan itu ngejalur sama perawat. Ya gak apa kenapa kamu, adakah alasan kenapa kamu gak ikutan PNR? Enggak tahu. Apa ya? Kenapa kamu ikutan ekskul lain kan? Ekstrakurikuler lain. Kenapa kamu milih ekskul itu dibanding sama perawat? Sama PNR yang berhubungan sama cita-cita kamu? Masih bingung, nggak tahu alasannya. Perawat itu kamu cita-citanya baru-baru ini atau dari kelas 7? Baru-baru. Oh, baru-baru. Oh, iya. Oh, paham Ibu. Oh, jadi kamu karena waktu itu belum terlalu tertarik sama dunia kesehatan kan, sama perawat karena kamu belum cita-citanya belum jadi perawat. Jadi waktu pemilihan ekskul itu kamu gak milih PNR, ya kan? Nah, sekarang karena udah cita-citanya perawat pengen ikutan PNR enggak? Enggak, saya kan udah telanjur mau Kelas 3. Oh. Nah, kalau misalkan kamu ngelanjutin sekolah, kira-kira kamu pengen ikutan PNR atau enggak? pengen bang. Oh, pengen banget karena udah cita-cita kan? Oke. Jadi kamu udah tahu nih kalau SMA kayaknya kamu bakal ikutan apa?
Berarti udah ada bayangan kamu bakal ikutan PNR di sekolah selanjutnya kan? Karena sekarang udah kelas 3. Oke. Bagus. Berarti sekarang menurut kamu kamu udah ngenalin diri kamu belum? Ngenalin diri sendiri kamu belum? Kamu udah kenal belum sama diri kamu sendiri? Coba, karena kamu tadi udah tahu apa yang kamu sukain, yaitu olahraga kan. Terus cita-cita kamu juga udah fix. Udah cangkem nih, udah diperawat ya. Udah pengen banget gitu, pokoknya aku bakal diperawat gitu kan. Gitu nggak kamu punya ada perasaan bahwa aku nih bener mau jadi perawat, atau masih mikir-mikir ya udahlah gak apa-apa nggak jadi perawat juga, masih ada bayang-bayang gitu? Enggak, soalnya udah bilang ke mama juga pengen jadi perawat, kata mama iya didukung. Bagus, senang banget gitu. Berarti udah ada yang mendukungnya, tinggal dari diri kamunya buat berusaha mencapai itu kan, cita-cita itu. Nah, kalau sekarang menurut kamu ada gak kelebihan kamu yang bisa menggapai cita-cita kamu? Menurut kamu punya kelebihan gak ya yang berhubungan sama cita-cita kamu? Ada gak? Enggak? Coba kira-kira menurut kamu kelebihan kamu itu apa? Kamu punya kelebihan apa sih yang kamu sadari tentang kamu? Maksud ibu tuh Alfi merasa punya kelebihan nggak di diri Alfi? Apa tuh? Menurut kamu kelebihan kamu apa? Gak apa-apa, apa aja menurut kamu, aku ahli ini di sini, itu kelebihan. Jadi bisa dari prestasi. Bisa apa aja menurut kamu, aku kelebihannya cantik. Itu juga kelebihan, gak semua orang itu cantik. Dari kaligrafi. Oh, kamu punya kelebihan menulis itu yang dia kaligrafi. Terus apa lagi? Coba berarti kamu belum terlalu kenal sama diri kamu kalau misalnya kamu nggak tahu kelebihan kamu. Coba pikirin, kira-kira kelebihan aku tuh apa aja ya? Aku jago bikin kaligrafi, terus apa lagi kira-kira? Main poli. Berarti fisik kamu bagus, itu kelebihan kamu. Berarti kamu sering sakit gak? Sering sakit-sakitan gak kalau misalkan udah bermain poli? Enggak, berarti itu tuh kamu harus catat kelebihan kamu. Kalau kamu ditanya kelebihan kamu apa Alfi, misalkan ada yang nanya, aku fisiknya bagus, kuat, sehat, itu kelebihan. Gak semua orang sehat soalnya, gak semua orang kuat. Ada yang sehat tapi tidak kuat, ada yang kuat tapi gak sehat, banyak. Jadi kamu tuh beruntung, kelebihan kamu tuh berarti apa? Fisik kuat, sehat, itu kelebihan. Sama kelebihannya ya yang tadi kaligrafi. Terus apa lagi kira-kira? Coba kamu kenalin lagi diri kamu. Apa sih kelebihan kamu tuh? Udah dapet kan kelebihan kamu yang enggak kamu tahu? Ternyata iya kalau dipikir-pikir aku jarang sakit. Terus aku juga kuat. Soalnya banyak orang yang sehat tapi enggak kuat. Contohnya dia sehat tapi waktu main olahraga dia enggak kuat. Misalkan kamu kan sukanya olahraga apa? Poli. Sukanya olahraga poli. Banyak gak yang bisa poli? Banyak juga gak yang gak bisa poli? Banyak kan? Nah, yang gak bisa poli rata-rata kenapa? Mereka sehat gak kalau dilihat dia? Sehat, cuman mereka gak kuat buat menangkis polinya, bolanya. Karena apa? Bolanya terlalu besar atau terlalu berat. Kan ada ya teman-teman yang suka bilang bola poli mah berat, sakit. Pernah dengar gitu? Pernah. Apalagi kalau fisiknya banyak. Nah itu, iya betul. Nah kamu itu berarti kamu udah tahu bahwa kelebihan kamu itu fisiknya kuat sama sehat. Yang paling penting itu pertama sehat.
Terus kedua kuat karena ya tadi kata itu belum tentu yang sehat itu kuat dan yang kuat itu belum tentu sehat. Banyak kan orang-orang yang bisa angkat besi tapi mereka sakit. Nah gitu. Nah sekarang kira-kira apa lagi sih kelebihan kamu menurut kamu selain itu? Udah. Kata Alfi itu udah. Menurut kamu mudah berbaur nggak sama orang lain? Oh enggak, kamu tipe yang penyendiri? Tapi kamu sepi. Kamu suka sama yang rame? Suka sama keramaian? Suka kalau banyak orang suka? Suka. Berarti kamu tipe yang energinya banyak, itu juga kelebihan. Karena kan banyak orang yang kalau melihat orang banyak tuh pusing, capek, belum juga ngomong tapi udah capek. Nah itu berarti kelebihan kamu. Kamu tuh suka sama keramaian. Nah ada tuh, jadi ada berapa? Ada 3. Kaligrafi bisa, kamu suka keramaian, terus fisik kamu kuat, itu kelebihan kamu. Terus apa kamu mudah peka sama perasaan orang lain nggak? Misalkan kamu melihat teman kamu barangnya jatuh, kira-kira kamu ambilin atau enggak? Iya. Nah, apakah kalau misalkan teman kamu sakit, kira-kira kamu anterin ke UKS atau enggak? Iya, itu kelebihan kamu juga. Kamu tuh baik, kamu tuh peduli, kamu tuh care sama orang lain. Nah itu kelebihan kamu. Nggak semua orang itu peduli sama temennya. Ada yang cuman kamu sakit ya, ya udah ke UKS aja sana gitu. Kan kamu mau sampai diantar nilai, berarti itu kelebihan kamu. Udah baik, care lagi. Berarti kamu tuh harus mengapresiasi ke diri kamu. Aku tuh udah fisik yang kuat, udah baik ke orang lain, terus bisa kaligrafi. Nah itu kelebihan kamu. Menurut kamu cantik atau enggak? Gak apa-apa, so omongin aja menurut kamu. Iya, karena nggak semua orang itu punya kepercayaan diri buat untuk jadi cantik. Menurut kamu cantik gak? Enggak, kenapa? Dipotong merah doang selama sini terus. Karena kamera itu nggak bisa menangkap 100% kecantikan seseorang gitu. Kamu tuh cantik, Pi. Kamu cantik. Kamu tuh cantik, tapi kamu belum tahu kamu itu cantik. Kamu cantik menurut versi kamu sendiri. Coba kalau diedit kamu mukanya tiba-tiba dimancungin kayak Pinocchio, cantik gak? Enggak. Nah iya, kamu tuh udah cantik, cuma diri kamu belum tahu aja bahwa kamu itu udah cantik. Nah kamu coba, pernah gak sih kalau udah mandi kamu ngerasa, nah cantik kok aku cantik ya? Pernah gak ngerasa? Atau kamu pernah gak ngerasa diri kamu cantik pada saat apa? Lagi apa kamu ngerasa kamu tuh cantik? Kalau ini Kak. Itu kan salah satu, kamu tuh tahu kalau kamu cantik. Ih kok bisa ya ada orang secantik aku? Nah iya, berarti kamu tuh tahu bahwa kamu tuh cantik dengan diri kamu sendiri. Karena setiap orang tuh punya cantiknya masing-masing, ya kan? Nah, sekarang coba menurut kamu apa sih? Tadi kan kelebihan kamu. Kalau dipikir-pikir kelebihan kamu banyak gak? Tadi yang ibu sebutin banyak gak sih? Banyak juga kan ya, tanpa kamu sadari bahwa aku itu banyak loh kelebihannya. Cuman aku aja yang gak nyadar, gitu kan? Nah, sekarang menurut kamu ada gak sih kekurangan di diri kamu? Apa tuh kalau ibu boleh tahu? Menurut sendiri. Iya, menurut sendiri. Dari mata. Oh mata, kenapa tuh mata? Berarti jatuhnya ke fisik ya? Nah, kenapa tuh mata kamu? Minus kah? Enggak. Oh apa? Gede. Oh kamu merasa mata kamu kegedean? Banyak loh yang
pengen matanya kayak kamu. Iya kan orang-orang yang matanya sipit itu sebenarnya mereka pengen melotot, cuman kan nggak bisa karena mereka melihat kamu tuh cantik dengan mata kamu. Nah kamu ya perlahan nanti kamu bakal mencintai. Ya kalau emang suka cuma ada temen yang ngasih ya aku matanya belok jadi nggak pede. Padahal banyak orang-orang yang pengen belok. Kamu gitu bilangin, kamu gak tahu keren aja ya. Banyak orang yang pengen belok gitu, aja kamu ngasih tahu ke teman kamu. Mungkin aja teman kamu tuh bilang kayak gitu karena dia tuh ngeliat kamu tuh, ih Alfi mata kamu belok dalam hati cantik, ih Alfi. Itu kan kita kan gak pernah tahu isi hati orang kan. Nah bisa jadi kamu harus positive thinking ke sana. Oh mungkin dia tuh ngerasa aku cantik ya, cuma dia tuh malu aja ngungkapinnya gitu. Nah terus apalagi tuh kira-kira kekurangan kamu selain dari fisik ya? Apa tuh kira-kira? Kamu ngerasa gak bisa atau ngerasa itu tuh bukan passion aku teh di apa, dalam segi apa, atau di kegiatan apa? Ada? Oh kamu ngerasa kamu baik-baik aja? Aduh bagus banget, iya gak apa-apa. Kamu tuh harus selalu mengapresiasi diri kamu bahwa kamu udah berusaha, tetapi jangan terlalu berlebihan. Kalau misalkan kita terlalu berlebihan untuk ngasih nilai plus ke diri kita, nanti kita lupa daratan, kita gak mau berkembang. Nah gitu. Jadi kamu juga harus sering ngobrol sama teman kamu. Kira-kira apa sih di diri aku yang harus diperbaiki? Gitu. Kira-kira menurut kamu aku tuh kurang di apa ya? Atau tanya ke teman dekat kamu lah. Kira-kira aku tuh kurangnya dari apa ya? Nah kamu kalau nanya kayak gitu ke teman, jangan jadi OPT, tapi harus jadi diperbaiki. Oh aku tuh kurang nih dengan belajarnya. Oh berarti aku harus apa supaya aku bisa lebih bisa dalam belajar. Nah sekarang karena kamu bingung ya memikirkan kekurangan kamu, menurut kamu ada gak sih hal yang membuat kamu atau ada gak sih kebiasaan buruk yang menghambat buat berkembangnya diri kamu? Kamu punya gak kebiasaan buruk? Nah apa tuh? Bangun tidur siang. Bangun tidur siang, terus apa lagi? Malas belajar, terus apa lagi? Apa sih kebiasaan buruk kamu yang kamu sadari? Aku tahu nih ini buruk tapi aku tetap aja ngelakuin. Kira-kira apa ya? Tadi bangun siang, terus jarang belajar ya intinya. Terus apa lagi? Udah sering bantu orang tua? Sering. Kalau ngeliat teman kelas, tapi kamu gak deket-deket amat sama dia, terus dia tiba-tiba sakit, kira-kira kamu bakal diemin atau gimana? Atau ditolongin? Ini mah menurut pengalaman kamu waktu ada teman kamu yang sakit tapi nggak kamu tolongin, tapi kamu karena dia nggak deket, apa yang kamu lakukan pada saat itu? Pernah nggak? Ya udah dibiarin aja. Pernah. Menurut kamu itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Buruk. Tahu bapak itu buruk. Tahu. Terus kenapa kamu ngelakuin? Karena malu. Karena malu. Oh jadi karena malu aja, karena nggak deket gitu ya. Oke. Nah sekarang kenapa kamu bisa bangun kesiangan? Bergadang. Oh bergadang. Nah itu apa kebiasaan buruk atau
Buruk. Kamu tahu itu buruk? Tahu. Tahu. Kenapa kamu bisa bergadang? Belum ngantuk. Belum ngantuk. Emang sebelumnya kamu ngapain sampai belum ngantuk? Apakah minum kopi? Enggak. Terus ngapain? Kenapa bisa belum ngantuk? Apakah scroll HP? Iya. Iya. Nah, kebiasaan buruk atau bukan itu? Buruk. Buruk benar. Kalau scroll HP, menurut kamu bagusnya itu kapan? Menurut kamu bagusnya main HP itu kapan sih? Kalau udah kerjaan udah selesai, udah tenang. Kerjaan udah selesai itu sudah tenang. Kira-kira kapan tuh kerjaan udah selesai dan udah tenang? Pagi kah, siang kah, atau malam kah? Siang, sore. Siang, sore. Itu nggak ada kerjaan ya kayaknya. Nah, kira-kira menurut kamu tadi kan kebiasaan buruk ya? Kebiasaan buruk itu kan menghambat ya sih ke cita-cita kamu? Benar, menghambat. Kira-kira menurut kamu apa yang harus kamu lakuin buat bisa menggapai cita-cita kamu? Rajin belajar. Rajin belajar, terus lebih dalam nyari nyari apa? Iya, gak apa-apa dikeluarin nyari apa kira-kira? ditolong Cari kemampuan diri, ya kan? Cari potensi diri kamu kan? Terus apa lagi? Yang menurut kamu apa yang kamu harus lakuin buat bisa menggapai cita-cita kamu? Apakah harus ditangkap cita-citanya? enggak. Enggak kan? Terus apa dong? Harus rajin belajar, harus mengenal potensi diri atau kemampuan diri sendiri, terus apa lagi? Usaha juga. Harus usaha. Kira-kira menurut kamu usaha apa yang bisa membantu kamu buat mencapai itu cita-cita kamu? Lewat belajar. Lewat belajar aja, nggak ada hal lain? Apa ya kira-kira? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena kan kamu cita-citanya perawat ya. Ya tentu aja kamu harus rajin belajar. Pertama itu. Yang kedua juga kamu harus menumbuhkan rasa kesadaran. Kayak tadi, walaupun nggak kenal, ditanya mau ke UKS gak, setidaknya kamu nawarin. Nah kan kalau misalkan tenaga medis tahu? Ya perawat kan. Kalau perawat kan harus kesadaran atau kepedulian itu harus tinggi karena kan dia merawat orang lain, ya kan? Nah, yang berarti kamu tuh harus apa aja, harus belajar, harus tolong menolong ke teman kamu kan. Terus yang penting juga kamu tuh harus mencari informasi tentang perawat yang kamu pengen itu. Kira-kira apa sih yang perlu kamu lakuin buat bisa jadi perawat itu? Kamu harus jadi tahu. Karena kan sekarang banyak sumber belajar kan, banyak banget. Nah kamu harus cari tahu di Google atau tanya ke bibi, kira-kira aku harus apa nih supaya bisa masuk ke perawatan itu atau bisa ngambil ke perawatan itu. Yang pasti kan kamu harus melanjutkan sekolahnya ke SK. ya ke SK atau ke SMA kan. Salah satunya SK. Nanti kamu SMA harus lebih rajin. Nah setelah SMA kamu harus melanjutin kemana? Kuliah. Ke kuliah, iya betul. Nah kamu harus dipikirin kira-kira nilai kamu cukup gak untuk masuk ke SMA sekarang? Ya harus dipikirin. Kalau misalkan kurang nilainya, tanya ke gurunya, ibu bapak permisi, kira-kira apakah saya bisa menambah nilai atau adakah saya bisa perbaiki nilai untuk bisa melanjutkan sekolah. Harus dicari dari sekarang, jangan sampai nanti mendadak di saat nggak keterima baru ribut gitu. Jadi sekarang pelajaran, karena
kamu baru mau masuk kelas 3 kan, pelajarannya harus dibener-benerin, kayak harus sering bertanya pertama itu kira-kira atau nanya ke kakak-kakak kelas kamu yang udah diterima di SK, teh apa aja sih tes yang dilakuin di SK gitu, harus sering bertanya supaya tidak sesat nih. Harus sering bertanya supaya tidak sesat di jalan. Berarti kamu sudah membayangkan kan cita-cita kamu bakal jadi perawat itu, terus langkah-langkahnya kan harus apa dulu kan, harus memperbaiki diri, jangan sering begadang, betul nggak? Betul, iya. Terus kelebihan kamu banyak, fisik kamu kan perawat kan tenaganya dikuras, sedangkan fisik kamu kuat, jadi kamu bisa tuh udah cocok dari fisik kamu aja. Ternyata aku emang cocok jadi perawat. Oke. Mungkin ya Alfi secara menyeluruh kamu udah tahu sedikit banyaknya tentang kamu kan? Udah tahu rencana masa depan kamu mau jadi apa? Mungkin sekian aja dari Ibu. Nanti kita lanjut di pertemuan atau di sesi yang selanjutnya, insya Allah. Oke. Oke. Makasih Alfi. Sama-sama. Oke.